Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfadia Naila Adiba, NIM T 2018-6114, kelas TBI 3, semester 5, mata kuliah Statistika Pendidikan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang jenis data. Sebelumnya, data berasal dari bahasa Latin datum yang artinya kumpulan keterangan. Lalu, data merupakan bahan mentah yang mesti diolah terlebih dahulu dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Sebagaimana yang kita tahu, kualitatif adalah bentuk non-numerik dan kuantitatif adalah bentuk numerik. Data juga merupakan keterangan tentang suatu hal yang berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Jenis data yang pertama yang berdasarkan sifat dan bentuk yaitu ada dua, data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk non-angka atau non-numerik. Karakteristik data kualitatif ini berwujud pernyataan atau berupa kata-kata, misalnya data kualitatif yaitu baik dan buruk, senang, sedih, lalu harga minyak naik, rumah itu besar, pohon itu rindang, laut itu dalam, dan sebagainya. Pokoknya yang kualitatif itu kayak yang karakteristiknya itu berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data numerik. Nah, data kuantitatif ini itu data yang diolah dalam bentuk angka sebagai hasil pengamatan atau pengukuran yang dapat dihitung dan diukur. Misalnya seperti berat badan, kedalaman laut, harga barang-barang, sesuatu yang dapat diukur itu dan yang bisa dinyatakan dalam bentuk angka itu dinamakan data kuantitatif. Contohnya, Adi memiliki berat badan sebesar 45 kilo, atau harga minyak sekarang naik menjadi 50.000 misalnya seperti itu. Kemudian jenis data yang kedua yaitu jenis data berdasarkan waktu pengumpulan, dibedakan menjadi dua yaitu data berkala atau time series dan juga data cross section. Data berkala atau data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu secara bertahap untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Misalnya perkembangan harga bahan pokok selama 10 bulan terakhir yang dikumpulkan setiap bulan. Jadi data berkala, data yang dikumpulkan setiap dari waktu ke waktu secara bertahap. Ya tadi itu contohnya harga bahan pokok selama 10 bulan terakhir yang dikumpulkan setiap bulannya. Itu yang dinamakan data berkala berdasarkan waktu pengumpulannya. Dan jenis data yang berdasarkan waktu pengumpulan yang kedua yaitu data cross section. Data cross section adalah data yang diambil di waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. Kalau tadi kan yang data berkala itu yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dan secara bertahap. Kalau yang data cross section itu data yang diambil pada waktu tertentu untuk memberikan gambaran pada waktu itu juga, seperti data perkembangan pasien COVID-19 di Indonesia pada hari ini, pada tanggal 14 September 2020. Lalu data sensus penduduk 2020. Nah, seperti itu. Data yang nggak diambilnya tuh nggak berkala, tapi langsung pada waktu itu, pada tahun ini, pada tahun itu, seperti itu. Jadi langsung jadi satu. Itu dinamakan data cross section. Selanjutnya, jenis data yang ketiga yang berdasarkan sumber pengambilan dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Kalau data primer adalah data yang diambil oleh peneliti atau yang bersangkutan yang memerlukannya dari sumber datanya secara langsung. Misalnya, data primer kan data yang diambil oleh peneliti secara langsung. Misalnya pengambilan data primer ini bisa dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner. Atau data primer ini disebut juga sebagai data asli atau data baru. Misalnya data primer ini langsung yang datang ke lapangan gitu. Jadi datanya tuh langsung bisa diambil oleh si researcher ini. Terus yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Jadi datanya diambil kayak di perpustakaan, terus laporan-laporan atau dokumen peneliti terlebih dahulu, itu dinamakan data sekunder. Jenis data yang keempat yaitu jenis data berdasarkan susunannya. Berdasarkan susunannya, data dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama data acak atau data tunggal, yang kedua yaitu data kelompok. Kalau data acak atau data tunggal itu data yang belum tersusun dan belum digolongkan dalam kelas-kelas interval. Kalau data kelompok itu data yang sudah tersusun dan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Data kelompok disusun dalam bentuk distribusi, frekuensi, atau tabel frekuensi. Kalau data tunggal itu yang belum tersusun ya, masih acak, masih random. Kalau data kelompok ini sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval maksud saya.
Data kelompok ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama data kelompok diskrit, yang kedua data kelompok kontinu. Kalau data kelompok diskrit itu data yang diperoleh dari hasil menghitung. Biasanya data ini berupa bilangan bulat. Misalnya jumlah anggota kelas TPI 3 semester 5, jumlah mahasiswa dan mahasiswi IAIN Jember, jumlah dosen FTIK IAIN Jember. Itu dinamakan data kelompok diskrit karena datanya diperoleh dari hasil menghitung. Ini juga termasuk penelitian kuantitatif karena datanya diperoleh dari hasil menghitung atau berupa angka, berupa numerik. Yang kedua, data kelompok kontinu. Data kelompok kontinu ini juga sama, termasuk dalam penelitian kuantitatif, karena data kelompok ini itu datanya diperoleh dari hasil mengukur dan dapat berupa bilangan pecahan atau bilangan real. Contohnya rata-rata berat badan bayi yang baru lahir itu 2,95 kilo. Terus tingkat kecerdasan IQ seseorang misalnya 190 seperti itu. Itu kalau data kelompok kontinu. Jenis data yang kelima yaitu jenis data yang berdasarkan sumber data. Yang pertama ada data internal, yang kedua ada data eksternal. Dari kata-katanya saja kita sudah bisa menafsirkan ya, kalau data internal ini berasal dari dalam lingkungan, kalau data eksternal ini berasal dari luar lingkungan. Data internal ini data yang berasal dari lingkungannya sendiri ya. Contohnya setiap sekolah itu kan melakukan pencatatan atas segala yang sudah dilakukan baik dalam bidang kesiswaan, keuangan, personalia, dan sebagainya. Nah, ketika kepala sekolah ini ingin mengetahui perkembangan siswa dari tahun ke tahun, maka kepala sekolah ini bisa melihat dari catatan kesiswaan. Catatan itulah yang menjadi sumber data internal karena masih dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Yang kedua yaitu data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang berada di luar lingkungan. Misalnya, kepala sekolah ini pasti memerlukan informasi kan ya tentang pengelolaan sekolah dalam hal Kementerian Pendidikan. Nah, informasi tersebut tidak dipunyai oleh sekolah dan harus dicari di luar sekolah. Data eksternal ini bisa diperoleh secara langsung dan juga secara tidak langsung. Data eksternal yang diperoleh secara langsung disebut juga data primer karena langsung dari sumbernya. Nah, kalau data eksternal yang diperoleh secara tidak langsung disebut juga data sekunder karena bisa diperoleh dari misalnya membaca koran, terus menonton televisi, surat kabar, dan sebagainya. Jenis data yang keenam yaitu jenis data yang berdasarkan skala dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu data nominal. Ciri-cirinya dibedakan dalam kategori tanpa memperhatikan urutan. Terus lagi satu pengukuran hanya menghasilkan satu-satunya kategori. Aku taruh sini ya tabelnya, seperti ini. Yang ketiga, setiap kategori dianggap sama atau tanpa tingkatan, jadi semua itu rata. Yang keempat, data paling rendah dalam level pengukuran data, datanya paling rendah. Lalu yang terakhir, ciri-ciri data nominal yaitu tidak bisa dioperasikan secara sistematis. Contohnya, ada jenis kelamin, ada agama, ada data alamat, ada tanggal atau tempat lahir. Nah, itu kan nggak ada kayak semua itu dianggap sama, rata, seperti itu. Itu yang dinamakan data nominal. Yang kedua yaitu data ordinal. Ciri-cirinya juga banyak. Yang pertama, satu dibedakan dalam kategori berdasarkan urutan. Yang kedua, memiliki tingkatan data. Yang ketiga, lebih tinggi dibanding data nominal dalam level pengukuran data. Yang keempat, tidak bisa dioperasikan secara matematis. Contohnya, ranking kelas 1, ranking kelas 2, ranking kelas 3, juara 1, 2, 3, tingkat kepangkatan, tingkat senioritas, tingkat pengetahuan. Nah, ini dinamakan data ordinal karena dibedakan dalam kategori berdasarkan urutan, memiliki tingkatan data, seperti itu. Yang ketiga, yaitu data interval. Ciri-cirinya yang pertama, urutan bertingkat dan dikuantifikasi atau diberi nilai. Kedua, memiliki interval tertentu, ketiga lebih tinggi dibanding data ordinal dalam level pengukuran. Terus yang keempat, dapat dianalisis dengan uji statistik parametrik. Contohnya seperti misalnya kita di supermarket, itu kan ada penilaiannya puas, tidak puas, atau bagaimana pelayanannya, seperti itu. Dan data yang terakhir yaitu data rasio. Data rasio memiliki ciri-ciri yang pertama, data bersifat angka dalam arti yang sesungguhnya. Yang kedua, memiliki angka nol absolut. Yang ketiga, memiliki kedudukan paling tinggi dalam level pengukuran data. Yang keempat, dapat dioperasikan secara matematis. Seperti
Contohnya, angka produksi, tinggi badan, harga saham, jumlah warga desa. Hubungan antara skala pengukuran dengan jenis datanya ini, atau jenis data kuantitatif atau kualitatif, seperti ini. Skala pengukuran nominal termasuk dalam penelitian kualitatif, skala ordinal juga termasuk dalam penelitian kualitatif, skala pengukuran interval masuk dalam penelitian kuantitatif, dan yang terakhir, skala pengukuran rasio termasuk dalam data kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madina Laili Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengumpulan data. Baik, dalam kegiatan penelitian, proses pengumpulan data sangatlah dibutuhkan untuk mendapatkan jawaban serta kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang ada. Memang, kegiatan pengumpulan data terlihat cukup mudah dan sederhana, karena mungkin di mata kita, proses pengumpulan data hanya sekedar mengumpulkan informasi, menggabungkannya menjadi satu, dan menarik kesimpulan dari beberapa informasi yang telah didapat. Namun kenyataannya, proses pengumpulan data tidak sesederhana itu. Untuk menghasilkan data yang baik dan benar, maka kita juga harus menggunakan cara dan teknik pengumpulan data dengan baik dan benar pula. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang cara dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan data. Jadi, apa sih sebenarnya metode dan instrumen pengumpulan data itu? Maka dari itu, simak video selanjutnya. Metode pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data pada umumnya, seperti angket, wawancara, pengamatan atau observasi, serta dokumentasi. Serta instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu untuk pengumpulan data yang lebih mudah dan sistematis. Jadi ilustrasinya, di dalam metode pengumpulan data terdapat instrumen pengumpulan data yang dapat membantu data yang dikumpulkan supaya lebih rapi dan sistematis. Seperti di dalam metode pengamatan atau observasi terdapat lembar pengamatan, panduan pengamatan, panduan observasi, dan daftar cocok atau checklist. Dan mungkin jika penggambarannya dalam bentuk tabel akan menjadi seperti ini. Bisa dipahami ya teman-teman? Jadi, di samping kita harus menerapkan metode dan instrumen pengumpulan data, kita juga harus memperhatikan prinsip pengumpulan data yang tak kalah pentingnya dari metode dan instrumen pengumpulan data. Di antara lain, kumpulkan data selengkap-lengkapnya, bukan sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, pertimbangkan ketepatan data, meliputi jenis data, waktu pengumpulan data, kegunaan data, dan relevansi data. Dan yang terakhir, kebenaran data yang didapat. Entah itu dari sumbernya, harus dari sumber yang benar, dan juga harus dari kebenaran yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata dan ucapan atau salah penjelasan, tolong dikoreksi ya. Mohon maaf sebesar-besarnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasiatur Rahma. Saya dari TBI 3 semester 5 dengan NIM T 2018-6088. Nah, saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan tadi oleh presenter pertama dan presenter kedua. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu data, lalu ada berapa jenisnya data, terus bagaimana cara pengumpulan data melalui metode ini, metode angket, kuesioner, dan lain sebagainya. Nah, tahapan selanjutnya saya akan lebih mendalami lagi, memperjelas lagi
yang akan kita bahas, yaitu tentang pengorganisasian data. Apa sih pengorganisasian data? Pengorganisasian itu sendiri yaitu proses pengolahan data yang sudah kita terima tadi, bentuknya akan mentah, lalu kita proses, kita olah untuk menjadi sebuah ringkasan atau hasil dari kesimpulan, atau lebih tepatnya kesimpulan hasilnya. Nah, itu kita menggunakan cara apa? Di sini ketika pengorganisasian data, kita menggunakan aplikasi, yaitu SPSS namanya. SPSS itu apa? Sebuah aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data, terutama data statistik yang akan kita analisis. Nah, aplikasi SPSS ini banyak digunakan oleh berbagai lembaga seperti perusahaan atau instansi formal maupun non-formal lainnya. Contoh penggunaan aplikasi SPSS ini seperti 1, yaitu ketika kita mau penghitungan angket atau kuesioner. Yang kedua, riset pemasaran atau data mining, penelitian di masyarakat, dan masih banyak lagi hal lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya datang dari saya sendiri dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Fatatinurdiana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Wasiatur Rohmah, yang baru saja menjelaskan tentang pengorganisasian. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa sebelum kita mengumpulkan data, kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu, entah itu melalui survei, wawancara, kuesioner, atau angket, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita baru mengumpulkan data yang kita dapatkan agar bisa diolah pada step pengorganisasian data. Nah, jadi penyajian data adalah penyajian data ini merupakan suatu kegiatan untuk menuliskan atau pembuatan laporan dari hasil data yang kita dapatkan dengan tujuan agar mudah untuk dianalisa atau dibaca dengan jelas. Nah, penyajian data itu sangat penting agar nantinya saat kita mencari data yang kita inginkan dan ketika kita ingin membaca data yang sudah diperoleh, itu akan memudahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, penyajian data juga akan memudahkan peneliti, pengamat untuk membandingkan atau memberikan penilaian terhadap penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, bentuk penyajian data ini ada 3, yaitu ada narasi, kemudian ada tabel, dan juga ada grafik. Nah, biasanya kalau dari kata narasi itu biasanya isi datanya itu berupa kalimat dan jarang berisi tentang angka. Nah, akan tetapi kita akan fokus pada tabel dan grafik karena akan memudahkan kita untuk menuliskan atau menyajikan data yang kita dapatkan dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, jadi ada beberapa jenis tabel data, diantaranya yaitu tabel frekuensi, kemudian tabel klasifikasi, tabel kontingen, dan yang terakhir yaitu tabel kolerasi. Nah, tabel frekuensi itu biasanya digunakan untuk menampilkan frekuensi dari suatu kejadian dan biasanya dalam bentuk presentase. Sedangkan tabel klasifikasi itu digunakan untuk menempatkan data yang seragam atau memiliki klasifikasi yang sama. Kemudian pada data kontingen itu untuk menempatkan atau
menaruh data yang sesuai dengan rinciannya. Dan yang terakhir yaitu data kolerasi atau data yang memiliki hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Nah, selanjutnya yaitu pada diagram atau grafik ada beberapa jenis, yaitu yang pertama piktogram, kemudian grafik balok atau batang, grafik garis, grafik lingkaran, dan juga yang terakhir grafik kartogram. Nah, kalau grafik piktogram itu digunakan untuk memberikan data menggunakan lambang tertentu. Semisal dari data yang diperoleh pada variabel laki-laki dan perempuan, laki dilambangkan dengan sepatu dan perempuan dilambangkan dengan baju. Nah, sedangkan pada grafik batang atau balok, saya kira teman-teman juga sudah mengetahui, yaitu grafik dengan persegi panjang yang memiliki lebar yang sama. Nah, sedangkan grafik garis itu merupakan grafik yang terbentuk dari satu titik ke titik yang lain, kemudian ditarik menjadi suatu garis. Nah, selanjutnya yaitu grafik lingkaran, yang mana data tersebut berbentuk lingkaran, akan tetapi sudah terbagi menjadi juring-juring berdasarkan data tersebut. Saya kira teman-teman juga sudah sering melihat data berbentuk lingkaran ini. Nah, yang terakhir yaitu kartogram atau data berbentuk peta, biasanya untuk menempatkan atau menuliskan hasil data berupa kepadatan penduduk, curah hujan, ataupun hasil pertanian. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada keterangan yang tidak begitu jelas. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.